Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau ada miskomunikasi atau permasalahan-permasalahan kecil, segeralah kita menyelesaikan. Jangan sampai masalah tersebut itu mengganggu aktivitas yang lain. Yang kelima, mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Nah, kita tidak membandingkan anak-anak kita anggap semua itu sama, sehingga nanti si anak ini tidak merasa dapat perhatian lebih, ada yang tidak. Itu nanti bisa timbul sifat-sifat yang kurang baik kepada anak kita, apalagi untuk pertumbuhannya nanti. Selanjutnya, bersikap hati-hati terhadap anaknya. Nah, ini sebagai orang tua kita harus jika anak bersalah, kita menasihatinya dengan cara-cara yang baik pula, dengan bahasa-bahasa yang baik pula, sehingga si anak ini nanti dalam pertumbuhannya secara psikis itu tidak terganggu. Itu saya sering temukan di luar itu, kalau ada anak yang ditegur orang tuanya itu ada yang dipukul terus dengan kata-kata yang kasar, itu seharusnya tidak perlu dilakukan, karena nanti itu bisa mengganggu pertumbuhan si anak, baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, mencari nafkah yang halal. Ini sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Selanjutnya adalah yang kedua, lembaga pendidikan masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Secara harfiah, masjid adalah tempat bersujud atau tempat beribadah. Pendidikan Islam tingkat pemula lebih baik dilakukan di masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga. Sementara itu dibutuhkan suatu lingkungan atau lembaga dan ditumbuhkannya di masa ini fungsi masjid mula menyempit, tidak sebagaimana pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari sekarang ini ya, masjid itu sebagai atau tempat sembahyang saja, beda dengan zaman dahulu. Misalnya kita TPQ, kita masih di masjid, mungkin sekarang juga masih ada, tapi sudah jarang ya. Terus semua kegiatan-kegiatan keagamaan sebagainya itu biasanya sering dilakukan di masjid. Tapi kalau sekarang ini masjid cuma dikenal sebagai tempat beribadah saja. Kadang cuma sebagai tempat untuk istirahat, itu kadang disalahgunakan untuk tiduran. Itu adalah hal yang kurang baik yang dilakukan ketika kita berada di masjid. Terus fungsi masjid dapat lebih efektif bila di dalamnya disediakan fasilitas-fasilitas terjadinya proses belajar mengajar, seperti diadakannya perpustakaan yang menyediakan berbagai buku bacaan dengan berbagai disiplin keilmuan. Ini kalau di kota-kota besar ya, kalau di kota-kota besar, masjid besar itu pasti ada perpustakaannya. Beda kalau masjid-masjid di desa itu ya bisa dikatakan tidak ada perpustakaan yang ada di masjid. Yang kedua, ruang diskusi yang digunakan untuk berdiskusi sebelum ada dan sesudah sholat jamaah. Program ini adalah yang dikenal dengan istilah itikaf ilmiah. Ini ya masih terjadi atau masih dilakukan, tapi sudah sangat jarang sekali. Ruang kuliah baik digunakan untuk training atau tadrib remaja masjid atau juga untuk madrasah diniyah. Tapi sekarang ini remaja-remaja kita itu sulit untuk kita ajak meramaikan masjid. Mereka lebih suka nongkrong, ngopi, itu. Ya, itu adalah PR kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mengajak remaja-remaja kita itu untuk meramaikan masjid, ya. Apalagi di era sekarang itu sangat sulit. Mungkin nanti kita bisa sharing terkait hal ini. Terus
Apabila memungkinkan, teknik khotbah dapat diubah dengan teknik komunikasi transaksi, yakni antara khotib dengan para audiens. Terjadi dialog aktif satu sama lain, sehingga situasi dalam khotbah menjadi semakin aktif dan tidak monoton. Teknik dialog atau hiwar dapat ditempatkan dalam khotbah Jumat manakala memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, syarat dan rukun khotbah masih diberlakukan. Kedua, jamaah sholat rata-rata terdiri dari kaum intelektual atau kaum cendekiawan, sehingga hanya memungkinkan di masjid perkotaan, pesantren, dan masjid kampus. Nah, hal ini bisa saja dilakukan, tapi di tempat-tempat atau masjid-masjid tertentu, misalnya di pesantren, di tempat-tempat lembaga perguruan tinggi itu bisa jadi seperti sharing seperti itu. Yang penting tidak mengganggu atau meninggalkan syarat dan rukun khotbah itu sendiri. Selanjutnya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Bentar, ini ada gangguan sedikit ya. Oke, sudah. Kehadiran kerajaan Bani Umayyah menjadikan pesatnya ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid, tapi juga pada lembaga-lembaga yang ketiga, yaitu khutbah atau pondok pesantren. Khutbah dengan karakteristik khasnya merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis dengan sistem halakoh, sistem patonan. Pada tahap berikutnya, khutbah mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh dana dari iuran masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan peserta didik. Di Indonesia sendiri, istilah khutbah lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diterima. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo Bapak yang atau Ibu yang bertanya, kita sharing bersama. Saya tanya Pak Soli. Ya, monggo Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung aja ya Pak ya, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan yang akan saya angkat di sini adalah bagaimana keefektifan keberadaan lembaga jikalau dalam kondisi fisiknya kurang memadai? Apakah dalam output pendidikannya bisa menghasilkan produk yang baik? Itu saja Pak Soleh. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Langsung saya jawab. Saya mengangkat tangan Pak. Iya, monggo Bu. Boleh saya tanya Pak? Iya, monggo. Oh, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya ingin mengangkat tema atau apalah masalah lah begitu. Yang ingin saya tanyakan ini, metode apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat diberikan oleh misalnya pengajar atau oleh para ulama agar para pemuda itu dapat tetap untuk datang ke masjid. Seperti yang kita tahu,
contohnya dahulu itu yang masuk Islam awal-awal itu kan kebanyakan dari pemuda yang kita tahu, seperti misalnya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, itu rata-rata kan masih usianya para pemuda, bukan orang tua. Nah itu Pak, metode apa yang dapat dilakukan agar para pemuda itu dapat tertarik untuk datang ke masjid? Sekian, terima kasih. Satu pertanyaan lagi mungkin. Atau cukup? Oke, bisa langsung saya jawab ya. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik untuk terkait apa yang telah disampaikan tadi, karena saya sendiri sangat prihatin terhadap lingkungan masyarakat di tempat tinggal saya, di mana lingkungan tempat saya itu para pemudanya masih terlalu berambisi dengan kesenangan-kesenangan yang menurut pandangan saya itu sangat menyimpang. Seperti masih banyak yang suka berfoya-foya, melakukan hal-hal yang tidak begitu bermanfaat begitu. Jadi saya prihatin sehingga saya coba menyampaikan kepada pemerintah desa dalam desa untuk mengadakan perpustakaan masjid. Tetapi kami dalam hal ini kesulitan untuk menumbuhkan daya tarik dalam diri pemuda ini. Bahkan orang tua yang saya coba untuk ajak koordinasi agar bisa membantu kami dalam hal ini, itu pun mendapat kesulitan dan kendala. Dan respon dari kepala desa juga masih dalam bentuk teori gitu. Jadi kita diminta berusaha sendiri tanpa motivasi berupa bantuan materi atau apa gitu. Jadi mohon bantuannya agar kami dapat diberi arahan. Barangkali ada trik-trik yang bisa kita gunakan untuk memotivasi pemuda atau memberi daya tarik kepada mereka agar mau bergabung dalam apa yang kita maksud tadi Pak. Waalaikumsalam. Gula. Untuk banyu kok ngono. Oke, sudah ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba saya jawab ya dari pertanyaan pertama dari Pak Yusuf. Oke ya, cepat saya tangkap tadi pertanyaannya adalah output seperti apa yang atau bisa mendukung jika kondisi bangunan itu tidak memungkinkan dalam pembelajaran ini. Karena suatu lembaga itu tidak harus kita itu belajar di tempat atau sebuah gedung, tapi belajar itu dapat dilakukan di mana saja. Yang penting apa yang kita sampaikan itu tersampaikan oleh anak-anak ya. Walaupun katakanlah gedung itu sudah tidak dapat digunakan lagi ya, kalau kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar tanpa kita harus menggunakan gedung itu untuk belajar, itu bisa dilakukan sehingga proses belajar mengajar itu tetap tersampaikan dengan baik dan juga bisa diterima oleh siswa-siswi atau peserta didik kita. Kalau di era sekarang itu bangunan sekarang sudah baik semua ya, tapi kalau di tempat-tempat pedalaman itu sangat memprihatinkan, apalagi kondisi sekolahnya itu kalau saya pernah lihat ya baik di TV atau di YouTube ya, misalnya itu bangunannya sangat memprihatinkan untuk belajar.
kadang siswa tersebut itu tidak memakai alas kaki karena kondisi sekolah yang katakanlah sudah sangat tidak layak digunakan untuk belajar. Ini adalah sebuah PR bagi kita khususnya pendidik. Bagaimana sih caranya itu kita bisa menyampaikan materi tanpa kita itu harus di dalam sebuah gedung. Kita bisa manfaatkan itu tadi lingkungan, kita belajar di luar. Karena menurut saya pribadi itu belajar di luar itu asik ya, karena kita bisa melihat pemandangan sekitar dan juga kita tidak terlalu monoton kalau belajar di luar. Mungkin dari yang lain ada tambahan terkait pertanyaan dari Pak Yusuf tadi. Monggo Bapak Ibu yang bisa menambahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini bukan nanya ya, untuk teknis. Apa kan pakai 2 akun tuh? Ya, itu ada storing suaranya itu Pak. Oh iya, ini saya memakai 2 perangkat Pak, mohon maaf. Karena laptop saya itu tidak support pakai headset, jadi ini saya pakai 2 perangkat. Ini biar saya matikan dulu sebentar ya. Untuk penyaman suara Pak dan yang lainnya. Iya, mohon maaf Pak. Ini akan dilanjut. Soalnya ini pakai laptop jadul. Jadi saya coba pakai headset ya. Untuk Bapak yang mau menambahkan? Sambil menunggu ya, ini saya coba menjawab pertanyaan kedua dari Bu Nani ya kalau nggak salah. Oke. Metode seperti apa supaya remaja-remaja itu tertarik atau datang ke masjid? Nah, ini adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu. Karena daerah sekarang itu memang sulit lah, katakanlah sulit. Remaja sekarang itu untuk datang ke masjid karena mereka itu masih suka seperti tadi jagong, kumpul di kalau katakanlah di jalanan seperti itu. Saya sangat miris kalau melihat seperti itu. Apalagi masjid sekarang itu sepi, nggak ada penghuninya. Katanya ada orang tua. Kalau pemuda sekarang itu sangat jarang. Mungkin yang dapat kita lakukan supaya pemuda-pemuda kita itu tertarik adalah dengan cara pendekatan-pendekatan dan juga dengan cara-cara atau bahasa yang baik. Ya istilah kita itu ikut berbaur dengan cara-cara mereka sehingga mereka itu ketika kita ajak itu mereka itu bisa tertarik. Ayolah kita sama-sama meramaikan masjid ya. Tapi kita juga harus memahami karakter remaja itu sendiri. Kadang itu ada yang sulit. Sulitnya itu mereka mungkin ya pernah minum alkohol dan sebagainya. Itu kalau kita nasihati, kita ajak itu sangat sulit. Ya mungkin yang dapat kita lakukan untuk saat ini adalah dengan cara pendekatan-pendekatan dan juga kita mengadakan acara-acara di masjid yang sifatnya itu mendidik atau mengajak merangkul remaja-remaja sehingga mereka itu tertarik. Apalagi sekarang ini kan ada bukan ini ya namanya, sudah zaman dulu ada IPNU terus IPPNU, itu mungkin ya yang mengikuti adalah anak-anak sekolah. Tapi bagaimana kalau remaja-remaja yang sudah tidak bersekolah? Ini adalah PR
besar buat kita supaya kita bisa mengarahkan remaja-remaja kita itu, kita ajak untuk meramaikan atau datang ke masjid. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan atau bisa beri solusi terkait remaja-remaja kita itu sulit kita ajak meramaikan masjid. Saya mau menambahkan Pak Soleh. Oke, monggo Pak Yusuf. Untuk pertanyaan metode ya agar pemuda ini ya mempunyai interesting ya atau daya tarik untuk mau ke masjid ya. Jadi di sini saya mempunyai dua bisa dibilangnya itu ya pengalaman yang ada di lingkungan saya ya. Jadi saya mau sharing ya. Ini semoga ada manfaat yang bisa diambil. Pertama ya, untuk bisa menarik agar pemuda ini mau ke masjid, yaitu di sini kita memberikan value ya. Untuk value yang pertama ini adalah memberikan fasilitas lebih ya. Jadi di umumnya masjid itu kan masih belum banyak ya yang memberikan fasilitas berupa wifi. Nah itu adalah salah satu daya tarik yang mungkin ya tidak banyak yang diterapkan masjid ya. Jadi sehingga itu bisa dicoba lah ya untuk pemberian value yang pertama ini, yaitu dengan memberikan fasilitas wifi, sehingga ketika nanti pemuda ini sudah mau ke masjid, yang penting mau dulu ke masjid. Ketika sudah mau ke masjid, terus nanti selanjutnya baru kita lakukan pendekatan secara islamik yang mengarah kepada pendidikan agama. Nah itu yang pertama ya, penambahan value untuk fasilitas. Nah kemudian untuk penambahan value yang selanjutnya ya, atau nilai lebih, yaitu ada di penambahan ya, di setiap kegiatan itu ditambahkan semisal kayak pembagian kotak makan ya. Itu biasa kalau di tempat saya ya, itu dibagikan setelah sholat Jumat ya. Di situ semula ya, di masjid saya itu kan masih baru, sehingga ketika keberadaannya itu muncul, itu masyarakat belum pada tertarik untuk pergi ke masjid itu, sehingga di sini ada inovasi, yaitu dengan memberikan nilai lebih berupa membagikan kotak makan setiap hari Jumat ya. Dan itu ternyata terbukti ya, baik itu kotak makan ataupun snack ya, itu ternyata disambut baik oleh ya para jamaah ya, terutama jamaah yang anak-anak, anak muda juga banyak sekali, dan juga orang tua juga ada, sehingga di situ masjid itu menjadi ramai, suasananya menjadi ramai, dan jamaahnya juga semakin ramai. Kira-kira begitu Pak Soleh untuk tambahan pertanyaan tentang metode ya, agar pemuda ini mempunyai semangat atau motivasi datang ke masjid ya. Gitu Pak Soleh, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, saya setuju dengan metode yang dilakukan oleh Pak Yusuf di tempatnya. Mungkin itu bisa diterapkan di tempat-tempat atau di masjid-masjid di lingkungan kita, supaya remaja-remaja itu tertarik ya, untuk datang ke masjid. Syukur-syukur kita bisa diajak berjamaah ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau bisa merespon apa yang tadi yang saya sampaikan, atau bisa ditambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Sambil menunggu ya, ini kalau di tempat saya, khususnya lembaga pendidikan, pada waktu PPDB, Pendidikan Peserta Didik Baru, itu saya miris, karena di lingkungan sekitar saya itu
ada lembaga yang mencari siswa itu sampai katakanlah dikasih uang supaya siswa itu mau sekolah di tempatnya itu. Nah, itu saya mendengar seperti itu sampai ngelus dudu lah ibaratnya. Kalau bahasa ngelus dudu. Mungkin respon atau tanggapan dari teman-teman itu seperti apa kalau terjadi hal-hal seperti itu? Monggo mungkin bisa ditanggapi. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, monggo Bu. Untuk tadi kan salah satu lembaga pendidikan Islam pesantren gitu. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang ini kan banyak kasus-kasus yang kasus-kasus yang kurang enak lah di circle pondok pesantren ini. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau mengembalikan kepercayaan pesantren ini bagus untuk pendidikan Islam, itu bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Mifadilah. Mungkin bisa ditanggapi dari teman-teman yang lain sebelum saya respon. Izin menyampaikan, Pak. Iya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena laptop saya kameranya trouble, jadi saya nggak bisa pakai kamera, jadi cukup diwakilkan dengan suara. Dalam pembahasan topik ini, ya, ini materinya adalah lembaga pendidikan Islam. Ada 3 kata yang dirangkai di situ. Ada lembaga itu sendiri, kemudian pendidikan, artinya dalam satu lembaga itu terdapat satu pola pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang bernuansa Islam. Maksudnya biar nggak kemana-mana nih ya. Cuma tadi memang dalam paparannya ini pendidikan ini sudah masih belum mengerucut ya, belum mengerucut pada pokok bahasanya. Di pendidikan yang dibahas di sini masih secara umum, baik itu di rumah ataupun di masjid dan lain sebagainya. Itu satu. Coba nanti difokuskan kita mau kemana nih. Nah itu fokusnya kemana. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sedikit menanggapi apa yang nanti saya termasuk mau nanggepin sama Bu Mifadilah nanti. Menanggapi yang disampaikan. Tolong dicatat Pak itu Pak ya. Terus poin yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf itu suatu hal yang bahasanya baik, dalam pandangan saya baik. Akan tetapi hal-hal seperti itu bisa menghilangkan ruh dari nilai ubudiyah sendiri. Mohon maaf, termasuk orang yang, ya ini kan kita kan berpendapat ya, termasuk orang yang kurang setuju dengan ada istilah Jum'ah berkah itu. Jadi Jum'ah berkah yang pembagian makanan di masjid-masjid itu, dalam pandangan saya itu kurang tepat sasaran. Dengan alasan mungkin sodakoh yang utama itu kan memberi makan, bahasanya kan begitu. Tapi dalam lingkungan tertentu ini bisa menjadi itu kurang tepat sasaran. Hanya sekian persen yang benar-benar membutuhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika makanan itu menjadi daya tarik untuk mengumpulkan massa, yang tadi Bapak bilang ada value itu tuh ya, mengumpulkan massa, anak itu tertarik datang ke masjid. Fakta di lapangan, begitu dapat makanan langsung kabur. Oke, itu fakta yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait masalah wifi. Sejauh mana urgensinya wifi itu ada di dalam masjid? Makanya tadi saya mengajak untuk mengerucut ini kemana?
lembaga, memoles lembaga yang seperti apa, ya, nanti isinya seperti apa. Nah, ini kita arahkan ke situ. Ini nanti biar pokok bahasanya itu lebih mengerucut, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang disampaikan Ibu Umi Fadilah ya. Ibu Umi Fadilah, kalau di nama sih saya Ibu Umi Fadilah. Terkait dengan asumsi negatif sebagian masyarakat terhadap pondok pesantren, ya itu enggak semuanya ya, artinya mungkin akibat dari coretan 1-2 oknum sehingga istilahnya merusak semuanya, baca dengan itu. Perlu diketahui istilah pondok pesantren ini dari yang spesifik menjadi rancu. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf. Identiknya pondok pesantren ini adalah pesantren salaf. Awalnya seperti itu. Ya, di Indonesia itu sejarah pesantren itu kan dari Wali Songo. Nah, kemudian di era 90-an, itu ada metamorfosis ya tentang pondok pesantren. Jadi ada pondok pesantren modern, ada pondok pesantren salaf. Nah, tentunya dengan pola pendidikan atau dengan pola pendidikan yang berbeda. Dan pondok pesantren modern sendiri ini juga ada beberapa tipe. Ya, ada beberapa tipe. Nanti punya ciri khas. Pondok pesantren modern seperti Gontor dan yang sejenisnya, ya, ini dia mempunyai kurikulum mandiri, tidak bergantung pada Kemenak atau lembaga negara. Biasanya begitu. Kemudian pondok pesantren modern yang di situ mengakomodir antara materi salaf dengan kurikulum dari Kemenak. Nah, itu termasuk juga bagian dari pondok pesantren modern. Dia membagi waktunya. Dan yang pertama muncul adalah pondok pesantren salaf. Ya, pondok pesantren salaf dengan sistem yang modern mampu mencetak santri-santri yang berkualitas. Materinya salaf, tapi sistemnya modern. Nah, ini gambaran beberapa pondok pesantren. Nah, kemudian di Jawa Barat, ini terus terang di Jawa Barat, menjamurnya istilah pondok pesantren, termasuk rumah tahfidz yang notabene, mohon maaf nih saya belak-belakan, yang notabene di situ kiainya siapa, yang ini siapa, ini kan nggak jelas. Ya. Di situ kayak ada satu halakoh, itu halak pagi, hanya sekumpulan seperti itu. Bahkan itu project oriented. Ini karena bersinggungan ya, project oriented. Dengan santri sekian nanti dapat kucuran dana sekian. Nah, kemudian kasus-kasus yang Ibu dengar itu, Ibu Umi Fadilah, ya, yang orang berasumsi negatif terhadap pondok pesantren, ini kebanyakan yang bahasanya emang pondok-pondok pesantren yang di situ apa ya istilahnya ya, hanya namanya saja gitu loh. Ya, termasuk yang di Jawa Barat itu satu lembaga yang mungkin entah itu diakui Kemenak atau tidak, tapi mengatasnamakan bahwa itu adalah pesantren. Sehingga yang kena getahnya itu adalah nama pesantren itu sendiri. Itu. Kasus di lapangan seperti itu. Kemudian pesantren salaf ini dalam pola pendidikannya ini yang ditumbuhkan adalah kesadaran dari para santrinya untuk menuju ketaatan. Ini bedanya di situ. Kalau pondok pesantren modern biasanya anak berperilaku demikian itu karena ada aturan kamu harus begini. Sehingga outputnya ini juga berbeda. Output salaf biasanya kalem, kalah, dan itu biasanya gitu. Tapi kalau outputnya dari pondok modern ini selalu tampil di depan. Ya memang dalam organisasi oke, ada kelebihan di situ. Dari sisi ilmiah kelebihannya ada di pesantren salaf. Nah, ini bentuk lembaga-lembaga yang mengelola di bidang pendidikan. Ya.
kalau bisa nggak semua orang itu betah di pesantren atau mungkin mendengar bahasa pesantren itu sudah kayak penjara, nanti nggak boleh begini begitu. Nah, bagaimana kita itu menciptakan satu lembaga yang di situ sudah dikenal masyarakat, entah itu madrasah sanawiyah, ya, madrasah diniyah, atau lembaga-lembaga yang umum. Tapi kita menanamkan ruh pesantren itu ada di situ. Gitu. Nah, ini kan termasuk pengelolaan lembaga yang spesifik dalam mengurusin kependidikannya. Kalau kita ngurusin lembaga untuk masalah fasilitasnya dan lain sebagainya, nah ini pengelola yayasan nih atau pemangku kebijakan, ini kawasannya di situ. Nah, makanya ini kita fokusnya bicara yang dari mana nih. Nah, mohon maaf nih Bapak nih, barangkali ada yang masukan dari yang lainnya, monggo silakan. Terima kasih Bapak. Dari yang lain ada tanggapan? Karena suatu lembaga pendidikan Islam itu sendiri harus memiliki ciri khas ya, ciri khas sehingga bisa dikenal masyarakat itu juga lain. Monggo dari teman-temannya lain ada tanggapan supaya materi ini terfokuskan. Ada tambahan mungkin dari yang lain, Bapak Ibu? Baik, Pak Soleh itu diperhatikan, udah banyak yang raise hand itu diperhatikan. Oh iya Pak. Monggo Bapak. saya coba Pak. Iya monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali saya sampaikan bahwa tadi pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawab oleh Bapak dan juga yang lain. Kemudian dari sini saya sebenarnya punya patokan sebenarnya yang baru menjadi rencana dan baru saya jalankan sedikit. Kalau kita bicara mengenai lembaga pendidikan formal kayak ada pesantren atau sekolah terkait dengan agama, itu sepertinya saya pikir sudah mumpuni dalam hal pendidikan yang punya program-program tertentu yang jelas arah dan tujuannya. Tapi saya di sini fokus kepada lembaga pendidikan yang seharusnya kita manfaatkan dengan baik, seperti misalnya keluarga dan masjid. Ya, saya fokus ke situ karena selama ini dalam lingkungan saya yang saya perhatikan, tadi sudah saya sampaikan, saya sangat prihatin dengan keadaan di lingkungan masyarakat saya. Ini saya sampaikan karena mau tidak mau siswa atau santri kita nanti akan turun ke masyarakat, di mana di masyarakat itu akan timbul berbagai macam pengaruh-pengaruh negatif terhadap anak-anak kita. Jadi dalam lingkungan masyarakat itu segala hal ada tumbuh, terutama yang buruknya yang kita perhatikan di sini yang akan mempengaruhi jiwa dan pola pikir anak-anak kita. Karena pemuda-pemuda di kalangan saya ini masih pola pikirnya masih labil. Jadi apa yang pengaruh yang datang itu yang mereka terima. Karena mereka itu lebih banyak tanpa pegangan, tanpa pengetahuan untuk mereka jadikan pegangan begitu. Jadi dalam hal ini saya ingin dapat dorongan, motivasi atau masukan dari teman-teman di kelas saya ini. Langkah yang saya ambil baru sampai dengan perencanaan dan pendekatan, belum sampai kegiatan yang sebenarnya. Maksud saya di sini tujuannya untuk menyampaikan ilmu agama, itu ilmu yang umum yang biasa kita sampaikan di sekolah pun. Artinya masyarakat kita atau anak-anak muda kita bukan tidak tahu, mereka tahu semuanya. Tetapi mereka yang tidak mereka sadari itu, sekuat apa hukum dari aturan agama itu, separah apa jika kita melanggar, begitu. Jadi
karena dianggap biasa saja, karena sering didengar di TV, di tempat pembicaraan-pembicaraan, kayak di acara-acara tertentu. Jadi mereka anggap itu hanya sebuah, apa istilahnya, hanya penyampaian yang tidak perlu diperhatikan begitu. Jadi barangkali dari teman-teman saya mohon ada sekilas. Maaf. Jadi mohon masukannya, kira-kira untuk mempersiapkan masyarakat yang tidak akan mempengaruhi siswa-siswi kita ketika mereka turun ke masyarakat itu, bagaimana kita persiapkan masyarakatnya, bukan siswa-siswanya. Kita persiapkan masyarakat agar mereka tidak merubah siswa-siswi kita ketika turun ke masyarakat menjadi terpengaruh dengan apa yang tidak baik di dalam masyarakat itu.